Halo Abigata 2022, aku Wahid, balik lagi di acara Bermata Berbincang bersama Abigata. Di episode kali ini kita akan berbincang-bincang seputar Fakultas Ekonomi Bisnis, khususnya Prodi Akuntansi, yang akan ditemani oleh Bapak Rizky Indrawan, SE, MAK, AK, CA, CAAT, CADE. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita panggil Bapak Rizky Indrawan. Silakan dulu Pak. Pak Rizky, apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Untuk teman-teman pastinya belum kenal dong ya sama Pak Rizky ini. Jadi Pak Rizky ini merupakan salah satu dosen dari Prodi Akuntansi yang khususnya mengajar di mata kuliah pajak. Dan teman-teman juga perlu ketahui tuh mata kuliah pajak itu salah satu mata kuliah yang sulit katanya di Prodi Akuntansi. Jadi mungkin nanti akan ada tips-tips dari Pak Rizky sendiri untuk menghadapi mata kuliah yang sulit-sulit tersebut. Pak Rizky boleh gak nih buat ngejelasin gambaran seputar Prodi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Bisnis Unjani? Oke, ya, terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya. Selamat datang teman-teman semua, gitu ya, mahasiswa baru Prodi Akuntansi. Nanti akan ketemu saya tuh kalau Anda masuk Prodi Akuntansi, ya. Saya tadi sudah disebutkan mengajar di mata kuliah pajak, gitu ya. Katanya tadi sulit, gitu ya. Menurut saya sangat gampang, ya. Kenapa gampang ya? Karena saya sudah ngajar terus kan, sudah 7 tahun, gitu ya, ngajar pajak. Kemudian akuntansi itu sebetulnya teman-teman perlu ketahui itu menyenangkan ya, karena akuntansi itu adalah ujung tombak dari semua bisnis sebetulnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena apapun bisnisnya, apapun dimanapun Anda bekerja, perusahaan itu pasti akan membutuhkan hasil output dari akuntansi. Apa hasil output dari akuntansi, teman-teman? Hasil output dari akuntansi adalah laporan keuangan. Jadi laporan keuangan inilah yang menjadi ujung tombak bagi perusahaan atau bisnismen atau wirausaha gitu ya, yang perlu mengetahui bagaimana sih alur bisnisnya seperti apa. Nah, jadi kalau ngomongin akuntansi itu sulit, sebetulnya nggak sulit gitu ya. Itu nanti teman-teman apabila teman-teman sudah menikmati itu belajar di Prodi Akuntansi, saya rasa itu sangat menyenangkan. Kemudian Prodi Akuntansi kita ini perlu teman-teman ketahui itu sudah terakreditasi unggul. Nah, jadi kalau unggul itu ngomongin unggul sudah di atas A berarti ya. Kalau unggul itu Anda sering dengar kan bibit unggul gitu ya. Nah, berarti kan sudah bagus, sudah paling bagus gitu ya. Kenapa bisa seperti itu kita mendapatkan unggul? Karena Prodi Akuntansi ini prodi yang sudah mengikuti kurikulum yang terbaru. Kemudian ya kurikulum yang terbaru adalah kurikulum Kampus Merdeka Belajar, gitu ya. Kemudian Prodi Akuntansi juga memiliki dosen-dosen yang kompeten ya di bidang masing-masing, gitu ya. Jadi mereka itu bukan hanya dosen saja statusnya, tapi banyak yang aktif sebagai praktisi. Apa praktisi itu? Praktisi itu adalah dia tetap menjalankan aktivitasnya di luar sebagai tenaga ahli, sebagai konsultan, sebagai entrepreneur, gitu ya. Selain dia sebagai dosen, itu disebut dengan akademisi praktisi. Kemudian Prodi Akuntansi ini sebagian besar itu dosennya muda-muda kayak saya, gitu ya. Jadi teman-teman pasti akan senang kalau diajar sama saya. Yang sulit jadi gampang, gitu ya, karena tidak memikirkan sulitnya, tapi senangnya diajar oleh saya.
Nah, tadi Pak kan disebutkan tentang kurikulum sekarang tuh udah pakai kurikulum Merdeka ya Pak. Iya. Apa sih Pak program-program yang udah direalisasikan oleh program studi akuntansi untuk merealisasikan kampus Merdeka tersebut? Apakah sudah cukup baik atau masih ada kendala yang harus dibenahi gitu Pak? Oke, kalau kita ngomongin program kampus Merdeka Belajar gitu ya, ini masih proses tahap transisi karena ini adalah kurikulum yang baru dari Menteri Pendidikan gitu ya, Bapak Nadiem Makarim yang mencetuskan program ini. Jadi kita di Prodi Akuntansi itu sudah mulai menerapkannya dengan cara pertama itu adalah kita sudah memiliki MOU atau kerjasama dengan kampus-kampus lain untuk pertukaran pelajar. Jadi nanti ada di semester, di satu semester teman-teman itu akan pertukaran pelajar ke kampus yang lain, gitu ya, yang dimana sudah memiliki kerjasama dengan kita. Kemudian nanti bisa kuliah antar fakultas, jadi mengambil perkuliahan dengan mata kuliah yang berbeda di fakultas yang lain. Itu salah satu konsep dari Merdeka Belajar. Kemudian yang ketiga, mahasiswa itu sudah diperbolehkan nanti itu di satu semester itu magang full, jadi selama 6 bulan. Nah, itu lagi dibuat konsepnya bagaimana agar mahasiswa itu bisa magang full 6 bulan itu untuk penyesuaian terhadap penilaian di SKS-nya seperti apa itu sedang disesuaikan. Kemudian yang sudah berjalan juga di implementasi Merdeka Belajar ini, teman-teman, kita itu sudah menerapkan ada namanya kerja praktek mandiri. Ya, kemudian simulasi bisnis. Jadi ada namanya simulasi bisnis untuk betul-betul Anda bersimulasi di dunia kantor, gitu ya. Kemudian KKN, gitu ya. Dan hal-hal lain yang memang masih dalam proses penyesuaian. Jadi kalau kita katakan sudah baik atau belum, ya masih dalam proses. So far sih berjalan dengan baik, ya. Dan memang kita harus siap untuk menghadapi perubahan ini, apalagi sekarang sudah di industri 4.0 ya, yang dimana semua serba digital. Iya Pak. Ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu kalau masuk prodi akuntansi, pastinya bakal banyak dapat ilmu baru ya. Jadi kayak explore ke fakultas lain, belajar mata kuliah lain juga bisa gitu. Ada program magang juga, KKN juga, banyak lah pokoknya yang bisa didapat teman-teman. Jadi gak usah khawatir lah ya Pak ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Bapak gitu, program studi akuntansi ini tuh programnya tuh udah unggul akreditasinya, udah melebihi A lah gitu ya Pak. Apa sih gitu Pak perbedaannya akuntansi menjadi ini dengan kampus lainnya gitu Pak? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa apa bedanya prodi akuntansi di FEB Unjani dengan prodi akuntansi di FEB kampus lain. Pertama, tadi kita terakreditasi unggul. Kemudian kedua, itu kita lulusan itu akan mendapatkan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Apa saja surat keterangan pendamping ijazah? Jadi nanti mahasiswa itu pada saat mau lulus di prodi akuntansi, pertama dia akan mendapatkan sertifikat brevet A dan B. Itu tuh adalah kompetensi di bidang perpajakan. Jadi kalau sudah bisa dapat sertifikat brevet A dan B, berarti teman-teman itu sudah kompeten di mata kuliah pajaknya, gitu ya. Kemudian yang kedua itu sertifikat di kompetensi akuntansi. Jadi nanti sebelum TA tugas akhir, teman-teman itu diminta untuk mengikuti uji kompetensi. Jadi mana uji kompetensi ini diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Akuntansi di bawah naungannya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Jadi itu diakui sertifikat itu secara nasional teman-teman. Jadi bisa Anda gunakan dan menjadi nilai tambah bagi teman-teman untuk melamar pekerjaan nanti. Nah, dan itu juga diujinya oleh dosen luar, bukan oleh dosen kita sendiri. Maka betul-betul teruji Anda itu kompeten tidak di bidang akuntansi. Ya, kemudian selanjutnya dosen-dosennya itu ya tadi punya kompeten di bidangnya masing-masing ya. Kemudian kita juga sedang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi itulah menurut saya menjadi nilai tambah gitu ya bagi kita, apa yang membedakan antara prodi akuntansi FEB Unjani dengan prodi akuntansi FEB di kampus lain. Jadi gak usah khawatir gitu ya Pak, Ya, nanti mahasiswa yang udah lulus untuk melamar pekerjaan pastinya udah punya nilai tambah gitu ya Pak, yang lulusan dari prodi akuntansi FEB ini. Nah, Pak kan aja lah. Ya, pastinya. Kan Pak di Fakultas Ekonomi Bisnis Unjani itu ada 2 naungan ya Pak, program studi manajemen dan program studi akuntansi. Apa sih gitu Pak perbedaan yang mencolok dari kedua prodi ini? Secara kan ada mata kuliah yang sama juga dari kedua program studi tersebut gitu Pak. Oke. FEB Unjani punya 2 prodi ya. Apa bedanya? Jadi kalau prodi manajemen itu lebih menekankan pada bagaimana lulusan manajemen itu nanti sebagai seorang manajer ya, bagaimana dia sebagai pemimpin, bagaimana dia sebagai pengambil keputusan ya dalam sebuah organisasi. Nah, di prodi akuntansi itu dituntut mahasiswa itu sebagai profesionalisme dalam bekerja gitu ya. Kalau di manajemen ada belajar analisis laporan keuangan, di akuntansi juga ada belajar analisis laporan keuangan. Nah itu bedanya apa? Pak, dua-duanya belajar gitu ya. Nah kalau di manajemen belajar analisis laporan keuangan gunanya untuk menganalisa seperti apa keputusan yang harus diambil terhadap perusahaan tersebut dari laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan itu dibuat oleh akuntansi. Nah, yang di akuntansi adalah mempelajari bagaimana menganalisis laporan keuangan secara rinci, secara jelas, gitu ya. Yang kemudian nanti output dari pekerjaan seorang akuntan ini digunakan oleh manajemen untuk dalam pengambilan keputusan. Kemudian karena manajemen itu di-create sebagai seorang pemimpin, gitu, sebagai pengambil keputusan, maka dia harus mengetahui juga bagaimana perpajakan di perusahaannya, gitu kan? Karena itu pajak itu juga kan wajib perusahaan itu bayar, ya kan? Nah, di akuntansi adalah bagaimana menghitung pajaknya, nah, seperti itu. Jadi kalau di akuntansi bagaimana menghitung pajaknya, si manajemen bagaimana untuk memproyeksikan pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian akuntansi itu lebih kepada profesionalisme, karena outputnya adalah profesi teman-teman. Kenapa dikatakan profesi? Jadi kalau teman-teman perlu ketahui dulu, profesi itu adalah sama seperti kedokteran, gitu ya. Jadi dokter itu profesi, ya. Dia menjual jasa ilmunya kepada pasien, ya. Kemudian apalagi yang profesi, farmasi. Apoteker itu menjual jasa ilmu pengetahuan tentang obatnya di apotek. Kemudian hukum sebagai pengacara itu juga profesi, dia menjual jasa. Nah, akuntansi kenapa bisa dikatakan profesi? Karena dia menjual jasa juga. Jasa apa? Jasa yang dijual adalah jasa laporan keuangan, gitu ya. Yang dimana akuntansi itu bisa sebagai konsultan, pertama bisa sebagai auditor, gitu ya, bisa juga sebagai entrepreneur, gitu ya. Jadi akuntansi itu karena dia profesi, jadi bisa kemana-mana, bisa sebagai pemilik perusahaan, bisa sebagai pekerja, bisa sebagai konsultan, bisa sebagai auditor, gitu. Jadi sangat luas. Maka teman-teman yang sudah ngambil prodi akuntansi, saya ucapkan selamat, pilihan Anda tepat, gitu ya, karena prodi akuntansi itu cakupan pekerjaannya nanti pada saat teman-teman lulus itu sangat-sangat luas,
gitu ya. Tidak hanya bekerja di perusahaan, tapi juga bisa di konsultan, bisa sebagai pengusaha, bisa juga sebagai pendiri usaha, gitu ya. Jadi tidak sempit ilmunya, justru sangat-sangat dibutuhkan. Karena apalagi laporan keuangan itu menjadi output penting bagi segala unit bisnis, segala jenis usaha membutuhkan laporan keuangan. Jadi itu teman-teman gak usah khawatir gitu yang udah masuk ke fakultas ekonomi bisnis maupun akuntansi maupun manajemen, cakupan kerjanya nanti setelah lulus pastinya luas gitu. Mau di bidang konsultan, mau dari akuntansi maupun manajemen, bisa semuanya gitu, sangat luas. Mungkin Pak untuk pertanyaan selanjutnya, kan banyak gitu Pak mahasiswa-mahasiswa yang cukup resah lah gitu sama mata kuliah yang sulit. Ya. Ada gak sih tips dari Bapak sendiri untuk menguasai mata kuliah sulit tersebut, khususnya untuk memperoleh nilai A gitu Pak? Ya. Karena kan kalau misalkan gak menguasai mata kuliah tersebut, terancam bisa mengulang mata kuliah tersebut gitu Pak. Oke. Nah ini pertanyaan retorik mahasiswa ya. Jadi hampir semua calon mahasiswa gitu ya banyak menanyakan ini. Akuntansi itu sulit ya Pak, gitu ya. Nah ini yang perlu saya luruskan kepada teman-teman semua bahwa sulit atau tidaknya itu balik lagi kepada perspektif dari teman-teman, gitu ya. Jadi paradigmanya harus dirubah, gitu ya. Masuk akuntansi sulit, masuk manajemen mudah, itu belum tentu. Itu tergantung nanti bagaimana teman-teman mengikuti proses belajarnya. Jadi kalau dibilang akuntansi sulit, nah itu suatu hal yang menurut saya kurang pas, gitu ya. Karena akuntansi itu sebetulnya menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kita itu belajar tentang angka, gitu ya. Tentang angka yang dimana adalah basicnya itu adalah matematika. Jadi matematika sederhana, bukan matematika yang sulit, gitu ya. Bukan matematika seperti algoritma dan lain-lain, itu bukan. Tapi matematika sederhana, tambah kurang bagi kali saja, gitu ya. Itu saja dipelajari dari semester awal sampai semester akhir, gitu. Maka saya bilang sangat-sangat menyenangkan apabila teman-teman itu mengerti apa sih konsep dasar dari belajar akuntansi. Nah, bagaimana tips and tricksnya agar bisa mendapatkan nilai yang bagus, gitu ya, pada saat berkuliah di prodi akuntansi? Sangat mudah teman-teman. Kalau saya bisa sharing tentang pengalaman saya waktu sebagai mahasiswa itu 11 tahun yang lalu sebagai mahasiswa S1, itu teman-teman saya itu belajarnya itu sangat sederhana. Kita pertama ikuti dosennya pakai buku apa, kita ikuti dulu. Jadi dia pakai buku apa, itu menjadi referensi utama. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menggunakan referensi yang lain, gitu ya. Justru lebih banyak referensi jauh lebih bagus, gitu ya, karena lebih banyak wawasan yang kita dapat. Kemudian yang kedua, apa yang dijelaskan dosen kita catat. Nah ini yang menjadi masalah bagi mahasiswa, gitu ya. Pada saat dosen menjelaskan bukan mencatat, gitu ya, tapi banyaknya yang diam, banyak yang kadang ngobrol dengan teman yang lain. Nah itu dirubah, gitu ya, agar tujuan tadi teman-teman pengen dapat nilai bagus itu tidak serta-merta dapat nilai bagus itu dengan gampang, tapi memang ada usahanya. Usahanya saya sampaikan ini ada 2. Kemudian yang ketiga adalah rajin bertanya, aktif di kelas. Kenapa saya minta Anda untuk aktif di kelas? Karena kan nanti sama dosennya jadi nilai tambah, dicatat tuh. Oh siapa yang bertanya? Nah kalau dia bertanya seperti itu, nama Anda berarti dicatat, ditandai, dan menjadi poin tambahan bagi teman-teman nanti pada saat pemberian nilai akhir. Oh ini anak aktif, gitu. Kemudian ikuti aturan dosen itu seperti apa. Jadi kalau dosen itu minta mengerjakan tugas dikumpulkan hari itu, ya sebisa mungkin ikuti imbauan dari dosen tersebut. Jangan teman-teman disuruh kumpulkan hari ini, kumpulinnya baru besok. Akhirnya kan
ada yang menerima dosennya, ada juga yang tidak ada juga diterima tapi nilainya dikurangi karena akhirnya nggak maksimal. Kemudian pada satu UTS atau UAS itu jangan SKS, sistem ngebut semalam. Nah ini ya, walaupun di kalangan mahasiswa, di kalangan siswa juga SKS itu kebanyakan gitu ya, belajar teh itu sehari sebelum. Padahal sehari sebelum itu nggak perlu belajar, harusnya sehari sebelum itu Anda bisa main, bisa hangout dengan teman-teman gitu. Kenapa? Karena Anda sudah belajar kan selama 14 kali pertemuan, tugas-tugas dikasih, tinggal Anda review tugas-tugas, review catatan, gitu ya. Kemudian baca-baca buku sedikit, udah harusnya Anda udah siap menghadapi UTS UAS. Itu saya yakin Anda pasti bisa lulus mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Karena kalau mendapat nilai bagus tuh bukan hanya ingin saja teman-teman, tapi harus ada kemauan. Jadi kalau nggak ada kemauan dari dirinya, ya nggak bisa. Karena kan kalau ada kemauan berarti ada usaha. Ya, tapi kalau hanya ingin, ya hanya angan-angan. Ya. Jadi teman-teman tadi kan udah disebutin juga tuh tips-tips mendapat nilai yang cukup atau bahkan A dari Pak Rizky ya Pak. Ada beberapa poin, salah satunya mungkin selalu mencatat apa yang dibicarakan atau dijelaskan sama dosen yang sedang mengajar. Nah mungkin Pak untuk yang terakhir ada gak nih kesan-kesan dari Bapak untuk PKKMB Abjadra 2022 ini? Untuk Maba juga mungkin ada kesan-kesan dari Bapak? Oke, kesan-kesan untuk Abigata ini ya, ini suatu program yang lain dari yang lain, gitu ya. Karena saya udah hampir 7 tahun di prodi akuntansi, jadi baru cara seperti ini yang suatu hal yang baru. Karena yang sudah kan itu teman-teman itu mengetahui prodi itu, setiap prodi itu pada saat PKKMB saat itu juga, dan itu sifatnya general, singkat, padat gitu ya. Kemudian saat itu juga karena mungkin offline, jadi ya tidak ada tuh kepikiran seperti ini ya. Karena ini sekarang sudah dituntutnya dengan digitalisasi, maka teman-teman juga harus mulai terbiasa dengan era digital. Jadi sekarang apa sih nggak pakai digital? Ya betul. Semua digital kan? Apa-apa semua pakai HP, ya. Itu dari HP, ya kan? Terus semua sosial media. Jadi menurut saya ini adalah suatu hal yang informatif bagi teman-teman semua, gitu ya, bagi mahasiswa baru. Program ini yang dikemasnya sangat-sangat baik, gitu ya, sangat-sangat up to date, gitu ya, mengikuti perkembangan yang ada. Ya, saran saya, pesan saya ya dipertahankan, kemudian nanti diinovasikan lagi dengan cara yang lebih menarik lagi, gitu ya, kedepannya seperti apa. Karena juga dengan cara seperti ini kita bisa menyebarluaskan informasi tentang prodi kita sebetulnya menggunakan media sosial, gitu ya. Tidak hanya di kalangan teman-teman yang baru ini, tapi kita juga bisa mengenalkan prodi kita itu ke orang lain, gitu. Mungkin atau pada calon-calon siswa yang nantinya akan masuk atau bergabung pada prodi akuntansi. Jadi buat teman-teman tadi yang sudah kita bahas bersama Pak Rizky tentunya banyak ya, mulai dari tips and trick buat mendapat nilai A, mungkin program-program yang ada di prodi akuntansi juga kita semua udah bahas semua secara lengkap dan rinci untuk pembicaraan kali ini. Mungkin untuk episode kali ini dicukupkan sekian ya Pak. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah stay tune di acara kali ini. Terima kasih juga buat Pak Rizky sudah bersedia jadi narasumber pada acara kali ini. Ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.